Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan kami dari kelompok Bong Sambong, dari kelas Swastek kelas 27. Di sini kami akan memaparkan ide PKM kami, yaitu Bong Sambong atau bahan bakar dari sampah plastik, di mana ini merupakan sebuah bisnis lokal yang memproduksi bahan bakar alternatif menggunakan metode pirolisis yang dapat mengurangi jumlah sampah plastik karena sampah diubah menjadi bahan bakar alternatif lainnya. Selanjutnya, sebelum melanjutkan ke permasalahan, perkenalkan, saya Melkiri Jesus Suarez. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan pada bong sambung atau bahan bakar fosil yang semakin menipis, di mana timbunan plastik itu dapat dilihat pada gambar yang di atas, yaitu batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Sehingga di sini timbullah pokok permasalahan yang kami ambil, yaitu yang pertama, seiring berjalannya waktu, penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor akan meningkat. Hal ini berbanding terbalik dengan ketersediaan bahan bakar yang ada. Kemudian permasalahan yang kedua, di sisi lain, menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, timbunan sampah yang ada di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 67,8 juta ton. Angka tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Kemudian, solusi yang kami tawarkan yaitu yang pertama, dengan melihat kondisi tersebut, pemanfaatan sampah plastik akan sangat berguna mengingat jumlah bahan bakar fosil semakin menipis seiring berjalannya waktu. Kemudian, solusi yang kedua yaitu selain itu, usaha pemanfaatan sampah plastik akan menyelesaikan permasalahan yang ada, seperti pencemaran laut yang dapat merusak ekosistem laut dan kesehatan masyarakat yang terancam akibat pencemaran lingkungan yang terjadi. Kemudian, solusi yang ketiga yaitu kami memiliki inovasi untuk mendaur ulang sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif hasil dari pengolahan sampah plastik dengan metode pirolisis. Selanjutnya, saya Farid Gunyatama akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Jadi di sini dari overview produk sendiri, proses produksi bahan bakar yang menggunakan bahan baku sampah plastik ini, dia akan menggunakan metode yang dinamakan pirolisis. Dengan skema pirolisis yang dapat kita lihat di bagian kiri atas ini, yang berwarna biru untuk aliran air dan warna oranye untuk aliran hasil dari pirolisis itu sendiri. Pertama-tama air dipompa lalu masuk ke bak pendingin yang ditunjukkan volumenya oleh indikator, yang nantinya akan mendinginkan kondensor. Di dalam reaktor, sampah akan dibakar sehingga nanti dapat menghasilkan bensin yang akan ditampung hasilnya pada penampung tar dan penampungan zat cair. Hasil pada pirolisis sendiri dapat dilihat contohnya di gambar di bawahnya. Di sini ada bensin dengan tipe premium. Selanjutnya, pirolisis sendiri merupakan dekomposisi termokimia bahan organik melalui proses pemanasan tanpa atau sedikit oksigen. Jadi pemanasan atau pembakaran yang dilakukan oleh pirolisis ini diusahakan menggunakan oksigen yang sedikit sekali atau menggunakan reaksi kimia lainnya, di mana material mentah akan mengalami pemecahan struktur kimia menjadi fase gas. Selanjutnya hasil dari proses produksi itu sendiri dikemas menggunakan botol ukuran 1 liter yang dimana akan dipasarkan menggunakan botol kaca. Lalu untuk market size atau pangsa pasar dari produk kami, yang pertama untuk ruang lingkup yang ada, itu
kami berusaha mendekati wirausaha bahan bakar ini dengan skala yang lebih kecil terlebih dahulu. Kita akan memulai melalui Kelurahan Keputih, Kota Surabaya. Jadi akan mengajak warga sekitar untuk memberdayakan usaha bahan bakar dengan metode pirolisis ini. Selanjutnya, konsumen yang akan kami targetkan untuk hasil dari produk Bong Sambong ini akan menargetkan konsumen, yaitu seperti pengendara kendaraan bermotor yang membutuhkan bensin, dan juga pengusaha yang membutuhkan bahan bakar untuk diesel atau bahan bakar lainnya. Selanjutnya yaitu adalah BMC dari Bong Sambong. Yang pertama itu adalah key partners, berisi yang pertama ibu rumah tangga, yang kedua pengelola tempat pembuangan sampah atau TPU, ketiga penjual besi atau logam lainnya, keempat tukang las, dan kelima media periklanan. Selanjutnya adalah key activities, di mana yang pertama itu mengumpulkan bahan baku, yaitu bahan bakunya itu sampah plastik. Yang kedua membuat alat pengolahan bahan baku. Yang ketiga melakukan proses pengolahan bahan baku. Dan yang keempat membuat kemasan. Selanjutnya ada key resource. Yang pertama itu sampah plastik. Dan yang kedua itu alat pengolahan atau pemanas sampah plastik. Selanjutnya ada value proportion. Yang pertama, sebagai produsen bahan bakar alternatif yang berasal dari pengolahan sampah plastik. Yang kedua, diproduksi dari proses pemanasan sampah plastik. Yang ketiga, dapat membantu menanggulangi pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir, membantu penghematan penggunaan bahan bakar fosil. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama itu membuat iklan yang mengandung konten tentang keunggulan dan manfaat dari penggunaan bahan bakar yang diproduksi. Yang kedua, mengadakan program pemungutan sampah plastik yang melibatkan masyarakat dengan memberikan feedback atau hadiah kepada mereka yang membantu. Selanjutnya ada channels. Yang pertama itu media sosial, dan yang kedua itu e-commerce. Selanjutnya ada customer segment, yaitu seluruh lapisan masyarakat, terutama para pengguna kendaraan motor pribadi. Selanjutnya ada cost structure. Yang pertama itu biaya transportasi dalam proses pengumpulan bahan baku. Yang kedua itu biaya pembuatan alat pengolahan sampah plastik. Yang ketiga biaya kemasan dan packaging. Dan yang terakhir biaya marketing, pembuatan iklan, poster, dan sebagainya. Dan yang terakhir revenue streams. Yang pertama, metode pengumpulan bahan baku. Yang kedua, proses pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar. Dan yang terakhir, metode pemasaran dan pendistribusian produk bahan bakar ke masyarakat atau penjual produk. Ya, baiklah. Terima kasih Muhammad Jirof Sreksiansyah Krisnop Sutopo atas penjelasan BMC-nya barusan. Sekarang saya, Jason Otniel Darmanto, akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran yang rencananya kami lakukan. Strategi pemasaran yang kami lakukan ini antara lain ada 4, di toko, di distributor, di media, dengan bank sampah. Ya, kuncinya di sini. Ya, baiklah, untuk toko kami berencana akan bekerja sama dengan toko penjual bahan bakar yang kami rencanakan karena basis kami berencana di Keputih, yaitu kami merencanakan untuk bekerja sama dengan penduduk sekitar Keputih juga, misalnya ibu-ibu itu di sekitar Keputih yang mungkin juga untuk keadaan ekonominya
sedang kurang, ya contohnya antara lain seperti itu. Yang kedua, untuk media kami melakukan promosi melalui media sosial yang ada, misalnya dari dengan Shopee, gitu. Itu bisa juga dari OA Line, official account Line. Antara lain kurang lebihnya seperti itu. Yang ketiga, untuk distributornya kami bekerja sama dengan perseorangan yang mau menjadi distributor. Jadi siapapun yang mau menjadi distributor dengan kami bekerja sama, kami membuka kesempatan untuk itu. Yang keempat, kami juga bekerja sama dengan bank sampah yang mungkin menjual bahan bakar. Ya, yang kami rencanakan adalah bekerja sama dengan bank sampah Keputih supaya kami juga bisa mendapatkan bahan baku yang kami pakai untuk bahan bakar kami, karena kami berdasarkan pembuatan bahan bakar ini juga dari sampah plastik, jadi kami perlu bantuan dari bank sampah. Baiklah, kita lanjut. Competitive advantage and analysis. Ya. Ini analisis dan keuntungan dari sisi kalau kami bandingkan antara kami Bong Sambong dengan kompetitor kami, dengan pesaing kami. Untuk ketersediaan bahan baku kami dibandingkan dengan pesaing kami, tentu saja kami lebih baik karena kami menggunakan sampah plastik itu. Ya, karena kita tahu bahwa jumlah sampah plastik itu juga tidak sedikit. Sedangkan untuk pesaing kami, kompetitor kami, mesti mengolah dulu dari minyak bumi. Sedangkan kalau kami tidak dari minyak bumi begitu langsung, kami mengolah dari sampah plastik, sehingga dari sisi ketersediaan bahan baku kami lebih unggul. Untuk harga jual, kami juga mematok harga kami sekitar Rp8.000 per liter. Sedangkan untuk pesaing kami, harga jualnya itu sekitar Rp9.000 per liternya, sehingga produk kami juga harganya tentu saja lebih terjangkau, dan itu juga karena bahan baku kami juga tidak sulit didapat, dan itu juga akan menjadi keuntungan yang lebih buat kami. Itu menjadi kelebihan buat kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Erdion. Ya, makasih. Saya Erdion. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya produksi yang akan digunakan pada bisnis Bong Sambong ini. Dan yang pertama itu untuk modal awal kita membutuhkan botol kaca, di mana nanti di awal kami akan menggunakan 100 botol dengan harga per botolnya itu 8.000, sehingga totalnya 800.000. Juga untuk pembelian dari mesin pirolisis itu dengan harga 8 juta, dan kami akan membeli satu dulu. Jadi total untuk modal awal itu sekitar 8.800.000. Kemudian untuk biaya sekali produksi itu sampah plastik itu 500 rupiah per kilo. Jadi itu jumlahnya itu 40 kilo nanti yang akan kita beli, dengan totalnya 20.000. Lalu untuk LPG harganya kan 17.000. Itu satu, jadi untuk biaya sekali produksi itu 37.000. Dan kemudian untuk pemasukan sekali produksi kan itu menghasilkan sekitar 30 botol. Dan untuk menjualnya itu kita akan menjual harga dengan 8.000 per botol.
Jadi totalnya itu 240.000. Jadi untuk balik modal itu dengan laba 240.000 dikurangi 37.000, jadi labanya itu 203.000. Dan untuk balik modal maka harus untuk 44 kali produksi, sekitar 44 kali produksi. Nah, untuk tim member, dan ini perkenalkan tim member untuk Bong Sambong. Ini ada saya Erdion Etsa sebagai CEO, di mana ini bertugas untuk merencanakan, mengelola dan menganalisis segala aktivitas fungsional bisnis seperti operasional, sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran. Lalu ada Farid Kurniatama sebagai CTO, itu bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan teknologi, pengembangan, perangkat lunak, dan informasi. Lalu ada Jason Othniel itu sebagai CFO atau Chief Financial Officer, itu bertanggung jawab dalam pendanaan, pembelanjaan, penggajian karyawan, pembentukan anggaran, dan pembuatan laporan keuangan. Kemudian ada Jirov itu sebagai CMO, ya ini Chief Marketing Officer, yaitu bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi pemasaran yang meliputi kehumasan, riset pasar, dan pencitraan. Lalu juga ada Melqui de Jesus Suarez itu sebagai COO, di mana Chief Operating Officer itu bertugas atas operasional internal, yakni operasional kantor, karyawan, hingga bisnis. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.